Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu lagi di mata kuliah Profesi Pendidikan. Pada kesempatan ini adalah pertemuan yang keempat. Saya akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang guru. Adapun yang akan dibahas adalah yang pertama tentang kualifikasi dan kompetensi guru, kemudian hak dan kewajiban guru, jabatan dan pangkat guru. Nah, yang pertama yaitu tentang kualifikasi dan kompetensi guru. Sesuai dengan mata kuliah kita yaitu tentang profesi, maka guru merupakan adalah salah satu profesi yang akan kita bahas pada malam ini. Apa saja kualifikasi dan kompetensi guru? Yang pertama yaitu kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal dan kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Yang pertama yaitu kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Nah, kita tahu bahwa untuk menjadi seorang guru, apakah nanti menjadi guru di tingkat taman kanak-kanak atau anak usia dini atau Raudatul Atfal atau RA gitu, PAUD atau singkatannya TK atau RA, maupun jadi guru sekolah dasar atau SD atau MI Madrasah Ibtidaiyah, kemudian guru sekolah menengah pertama atau nanti menjadi guru SMP atau menjadi guru MTS, bahkan nanti bisa menjadi guru sekolah menengah atas atau SMA atau MA, guru sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah luar biasa atau SDLB, SMPLB, SMALB, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK atau MAK. Nah, untuk menjadi guru di sekolah PAUD atau TK atau di RA itu harus mempunyai kualifikasi akademiknya, yaitu untuk guru PAUD atau TK atau RA ini itu minimal D4 atau setara dengan sarjana, minimal sarjana atau S1. Yaitu untuk TK maka harus bidangnya pendidikan anak usia dini gitu. Atau bidang psikologi yang tentu saja perguruannya yang diakui atau terakreditasi baik. Nah, itu untuk kualifikasi untuk menjadi guru TK. Begitu juga untuk menjadi guru sekolah dasar atau MI, itu juga harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4 atau sarjana S1. Bidang pendidikannya harus bidang pendidikan SD untuk menjadi guru SD. Sedangkan untuk menjadi guru SMP atau MTS itu sama, minimal D4 atau minimal S1, tetapi harus program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, misalnya seperti Anda adalah S1 pendidikan ekonomi, maka bisa menjadi nanti guru di SMP atau di MTS dengan mengajar bidang studinya ekonomi. Nah, begitu seterusnya untuk SMA juga sampai SMK itu juga sama, harus minimal S1. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan atau kesetaraan, ini merupakan dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan, tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi yang dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Nah, ini
sudah pernah beberapa tahun yang lalu yang ingin mengajar di SD maupun di SMP, maka harus disetarakan, disesuaikan dengan ijazahnya supaya bisa mengajar di SMP atau di SMA. Kemudian apa saja hak dan kewajiban guru? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, itu hak-hak guru yang pertama adalah apabila nanti menjadi guru, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan tersebut meliputi ada gaji pokok, ada tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan maslahat yang terkait tugas guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Kemudian guru juga memiliki hak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Guru juga mendapat hak untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Kemudian guru juga memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Jadi untuk menjadi guru setelah nanti kelak Anda menjadi guru itu pasti akan memperoleh hak-haknya nanti yang seperti tadi saya sebutkan tadi. Kalau jadi pegawai negeri nanti ada gaji pokok gitulah. Gaji pokok itu gaji yang dibayar setiap bulan secara rutin. Nah, kemudian selain dapat gaji nanti ada tunjangan-tunjangan yang sekarang ini disebut dengan tunjangan profesi atau dulu namanya sertifikasi guru. Itu besarnya sama 1 bulan dengan gaji pokok gitu. Dan tunjangan-tunjangan yang lainnya sesuai dengan di mana Anda bertugas. Untuk mendapatkan promosi dan penghargaan juga itu adalah hak guru. Misalnya nanti kelak Anda bisa dinaikkan pangkatnya, kemudian serta bisa menjadi promosi, bisa menjadi kepala sekolah dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah hak dan kewajiban guru. Selain hak dan kewajiban guru, masih ada yaitu memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam berorganisasi sosial, memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Juga mempunyai hak memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Kemudian setelah guru mendapatkan hak-haknya, juga guru harus mempunyai atau memiliki kewajiban yang harus dilakukan guru. Nah, apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan oleh guru adalah yang pertama merencanakan pembelajaran atau bimbingan, melaksanakan pembelajaran, kemudian atau bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran atau bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengawasan. Nah, jadi nanti apabila menjadi guru, maka wajib yang guru harus melaksanakannya, yaitu harus sebelum mengajar harus membuat perencanaan pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran itu yang sekarang disebut dengan RPP. Kemudian setelah membuat rencana, nah silakan nanti dilaksanakan seperti apa di pembelajarannya itu setelah tahu proses-prosesnya.
Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran sudah selesai, jangan lupa menilai dan mengevaluasi. Kemudian hasilnya bisa dilihatkan kepada pesertanya, peserta didik, ataupun kepada orang tua, ataupun kepada kepala sekolah. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, jadi guru juga selain telah memiliki kualifikasi pendidikan tadi S1, juga harus mengembangkan lagi ilmunya, supaya karena ilmu dan pengetahuan ini terus berkembang, maka seorang guru wajib juga mengikuti perkembangan zaman gitu. Di zaman sekarang, zaman teknologi, maka guru juga harus mengikutinya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Kemudian yang ketiga, kewajiban guru bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajarannya. Nah, jadi nanti kewajiban guru setelah guru sudah mengajar, ya, maka harus bertindak objektif, artinya tidak membeda-bedakan mana yang pintar atau mana yang tidak. Jadi semua itu adalah sama, harus diberikan ilmunya, harus diberikan sama, proses pembelajarannya ke semua siswa. Tidak membeda-bedakan juga suku, agama, dan yang lainnya. Tidak juga membedakan tadi jenis kelamin. Jadi semua dianggap sama. Karena tugas guru adalah untuk mencerdaskan putra-putri bangsa. Kemudian yang keempat, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, guru wajib menjaga bagaimana caranya supaya peserta didik tetap aman, nyaman di dalam kelasnya, dan tetap bersatu menjadi satu kesatuan, yaitu kesatuan bangsa Indonesia. Nah, itu. Kemudian saya lanjut dengan jabatan dan pangkat guru. Nah, di dalam guru itu apabila menjadi pegawai negeri atau ASN namanya sekarang, itu harus menurut peraturan nomor 16, peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2019, bahwa jabatan dan pangkat guru itu ada beberapa jenjangnya. Yang pertama adalah guru pratama, ada guru muda, ada guru madya, ada guru utama. Guru pertama itu atau meliputi ada penata muda, itu golongan 3A. Penata muda tingkat 1 golongan 3B. Nah, biasanya kalau kita punya pendidikan S1 atau sarjana, itu kalau diangkat menjadi ASN, maka golongannya adalah, yang pertama adalah 3A atau penata muda gitu. Nah, kemudian 4 tahun kemudian itu bisa diusulkan untuk naik menjadi penata muda tingkat 1 atau golongan 3B. Nah, kemudian ada lagi jenjangnya yang kedua, yaitu guru muda. Nah, ini adalah untuk golongan 3C dan golongan 3D. Golongan 3C biasanya disebut penata, golongan 3D disebut penata tingkat 1. Kemudian jenjang berikutnya ada guru madya. Guru madya ini adalah golongan untuk 4A.
4A itu biasanya disebut pembina, 4B disebut pembina tingkat 1, 4C disebut pembina utama muda. Kemudian guru utama, pembina utama madya golongan 4D, golongan 4E adalah pembina utama untuk pembina utama. Nah, guru yang startnya dari golongan 3A itu bisa sampai ke 4C. Sampai 4C itu masih bisa. Karena untuk naik pangkat golongan itu biasanya kalau di aturan sekarang ini 4 tahun dan guru harus memang menyiapkan untuk kenaikan pangkat ini. Dinaikkan supaya dengan gimana caranya untuk menaikkan ya pertama ya mengumpulkan SK-SK mengajarnya, kemudian mengumpulkan pelatihan-pelatihan atau sertifikat yang mereka miliki gitu. Nah, jadi mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan nanti dikirimkan lewat WA, kemudian juga nanti ada tugas, silahkan dibaca tugasnya dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang tertulis. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.